Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Sampurasun. Jawab atau? Rampes. Ih, nggak ngejawab-jawab. Jawab ya, Sampurasun. Rampes. Oke, selamat sore menuju malam ya Sobat Damai. Terima kasih, sebelumnya terima kasih Ko Fani udah menyempatkan waktunya untuk kita diskusi pada malam hari ini, dan Kang Daus dan aku Ami Fajria dari Halako Damai. Sore ini kita diskusi ya ke podcast Femisida ke 131. Podcast Halako Damai yang temanya pestisida. Ini podcast ke ke 131. 131. Femisida. Iya. Oke. Tema sekarang femisida. Oke. Bertepatan dengan Halako Damai yang ke 131. Jadi sebenarnya Halako Damai yang ke 131 itu temanya adalah femisida. Nah, Oke. dari bulan kemarin kan kita udah ngebahas femisida ya dari beberapa perspektif teman-teman komunitas interfaith, dan juga ada komunitas perempuan penghayat juga gitu. Terus tadi juga ada dari perspektif sosiologi gitu. Selama dari bulan April tuh kita udah diskusi cari-cari perspektif gitu ya. Nah, hari ini juga mau belajar lagi sama Ko Fani perspektifnya Sekodi, terutama gimana memandang femisida, atau femisida itu apa sih gitu ya, apa yang perlu kita tahu lagi lebih dalam gitu, mengapa femisida bisa terjadi, terus karena femisida ini yang berujung kepada pembunuhan perempuan karena dia perempuan gitu ya. Nah, nanti Ko Fani akan membuka dan sharing ke aku, ke Sobat Damai gitu. Jadi kita belajar bareng perspektifnya Sekodi gitu. Ini Silakan. perspektif yang bikin saya lumayan deg-degan ya sebetulnya, karena Oke, biar nggak deg-degan, ya. ya Saya kasih info dulu tentang femisida ke Sobat Damai. Barangkali ada yang belum tahu. Gitu ya. Jadi femisida itu apa sih, Mi? Nah, Oke, jadi waktu sebenarnya ini tuh pembunuhan terhadap perempuan ya. Dulu sejarahnya tuh dari Diana Erasal namanya, dari Eropa. tahun 76 kalau nggak salah. Iya, tahun 76. Dia tuh pertama kali memperkenalkan istilah ini gitu, istilah ini karena dulu gejolak politik dan aktivismenya feminis untuk membedakan gitu ya, pembunuhan perempuan berbasis gender sama pembunuhan biasa. Gitu. Jadi kliknya di pembunuhan perempuan berbasis gender. Ya, terus akhirnya diakui lah secara global pada tahun 92 gitu. Dan sama Diana Russell ini. Terus juga PBB juga mulai mencatatkan femisida di dalam dokumennya pada tahun 2000-an gitu. Gitu. Oke, untuk info tambahan aja Sobat Damai, tahun 2022, berarti belum lama ya, 3 tahun yang lalu, sekitar 81.000 perempuan dibunuh secara global, ini karena gender ya, dan lebih dari 45.000 diantaranya dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga sendiri. Masya Allah. nah jadi maksudnya ini juga kita lagi melihat bahwa ada kegandrungan terhadap satu istilah gitu kan, yang mungkin sebetulnya istilah ini sudah lama ada ya, cuma nampaknya trennya makin lama makin bertambah, sehingga pada akhirnya kita rasanya perlu untuk mengobserv lebih jauh lagi gitu ya. Betul. Dan bagaimana pada akhirnya masyarakat bisa sadar bahwa ternyata oh ya ada beberapa banyak kasus pembunuhan yang memang pada akhirnya basisnya adalah ya karena kamu perempuan, karena memang basisnya gender. Gitu kan. Ya. Walaupun kita juga tidak menampik menampik hal yang paling umum bahwa sebetulnya ya pembunuhan itu bisa terjadi sama siapapun. Tapi kan dalam kasus ini ketika kita lagi bicara bahwa kamu dibunuh atau kamu mengalami kekerasan hanya karena kamu perempuan. Nah, ada motif spesifik itu. Ada motif itu. Nah, itu kan berarti kita melihat bahwa hal yang terjadi di tatanan masyarakat, keluarga, bahkan dalam lingkup pertemanan pun juga itu sangat bisa berpengaruh untuk menciptakan bias-bias tertentu yang pada akhirnya bisa menimbulkan si femisida ini pada akhirnya. Oke. Ya.
Jadi memang pertemuan malam ini tuh mengarahnya tadi kan ya, perspektifnya Kofani dan juga Skodi melihat ini. Terus juga pengen tahu nih, penasaran karena kan sebagai aktivis ya yang pastinya turut membantu para korban, mendengarkan gitu ya, membantu advokasi dan lain sebagainya. Terutama Kofani baru pulang nih dari Belanda gitu. Jadi Makanya kita sengaja mau ya Sobat Damai, AC di studio kita di 8 derajatin biar Kofani tetap seperti di Belanda. Jadi merasa seperti home sweet home di Iya, sana home gitu sweet ya. home di sana. Walaupun pulang-pulang nanti tekrokan gitu. Dinginnya dingin AC. Oke. Iya, Kofani bisa sharing juga nih. Kan di sana kan Kofani sebagai aktivis yang turut membantu teman-teman korban. Terus di sana kan ada program healingnya gitu kan. Gimana sih perspektif ini tuh bisa dikembangkan gitu ya dari femisida dan terutama kan ke solusinya gitu ya, solusi dan pasca kejadian-kejadian yang tidak enak gitu ya. Nah itu kayak gimana gitu, nanti Kofani bisa sharing-sharing ke kita, atau kita juga bisa berangkat juga dari tadi ya, sejarah atau gimana femisida ini tuh terdengar bisa familiar di kalangan aktivis, di kalangan orang-orang yang masih bingung kenapa sih femisida tuh apa, malah banyak yang belum tahu gitu ya. Ya karena apa sih, suka atau tidak bahwa yang namanya pembelajaran tidak akan pernah berhenti ya. Dan seperti tadi yang saya bilang kan, ini juga mungkin si femisida ini sudah terjadi sejak lama ya. Cuma ketika kita sekarang sudah banyak terpapar dengan banyak informasi, mulai dari Instagram, Reels dan segala macam, lalu dimana di secara global juga femisida ini kan sudah lagi naik kan trennya kan. Nah kita juga sekarang melihat bahwa oh ternyata ada satu bentuk pemahaman yang ada satu bentuk pemahaman di mana memang kita melihat bahwa bentuk kekerasan udah gitu bentuk pembunuhan itu ternyata memang bisa diarahkan kepada satu gender tertentu. Di sini perempuan ya, di sini perempuan. Yang harus dilihat juga adalah membangkitkan kesadaran kepada masyarakat bahwa ini tak ada gitu, ini tuh ada. Jadi ketika masyarakat tahunya bahwa pembunuhan bisa terjadi sama siapapun lah gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat secara range statistik, jumlah perempuan yang mengalami kekerasan yang pada akhirnya berujung kepada kematian itu jumlahnya makin lama makin meningkat dibandingkan dengan apa yang terjadi sama laki-laki di sini. Nah makanya apalagi ketika kita juga sudah melihat apa sih penyebabnya, yang paling utama adalah kalau misalnya saya lihat ya, Penyebab utamanya nih ya. Penyebab utamanya kita melihat bahwa ada salah satu upaya pembenaran dalam tanda kutip untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Ada normalisasi bahasanya. Gitu. Jadi kayak misalnya suka atau tidak kita melihat konstruksi sosial masyarakat yang ada di Indonesia, terutama kita melihat bahwa perempuan itu didesain sedemikian rupa harus submisif, eksklusif pada perempuan ya. Gitu ya. Terus kayak misalnya ketika kamu nanti nikah kamu harus turut ya sama suami gitu ya, kamu harus nurut gitu ya. Kalau misalnya memang enggak, berarti nanti akan ada konsekuensinya seperti apa. Kamu akan dicap sebagai perempuan yang ibaratnya labelnya buruk gitu ya, udah gitu citranya jelek di masyarakat gitu karena kamu tidak taat sama suami. Nah hal-hal seperti itu mungkin kalau misalnya kita melihat ini kan konteksnya kan pernikahan deh. Iya. Pernikahan kan biasanya kan terjadi kompromi kan gitu ya. Oh ya sudah oke, mungkin saya akan misalnya sebagai perempuan dia akan nurut sama suaminya gitu kan sebagai kepala keluarga atau segala macam. Tapi bayangkan kalau misalnya perempuan itu sendiri berusaha untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya dan pada akhirnya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh suami gitu ya, atau pasangannya. Maka terjadilah konflik. Konflik tersebut pada akhirnya nanti mengarahkan ke KDRT, tahu-tahu kematian saja. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya sudah menjadi pola yang benar-benar tertanam gitu di masyarakat, sehingga pada akhirnya bahkan hal tersebut diamini oleh perempuan itu sendiri kan, oleh kelompok perempuan lainnya, bahwa ketika perempuan ingin melaporkan kasus terkait KDRT nanti pasti ditanya seperti, kamu yakin siap
kehilangan keluarga kamu yakin apa sih siap dicap buruk gitu oleh masyarakat karena kamu mengalami kekerasan? Kamu yang mengalami kekerasan, Kenapa tapi dia kamu harus juga malu yang ya? harus malu juga, ya karena itu banyak tekanan. Nah, Bener-bener. tekanan seperti itu setidaknya melanggengkan stigma pada perempuan bahwa ya kamu memang nggak bisa apa-apa tanpa ada laki-laki gitu ya. Kamu memang tidak bisa berdikari, kamu juga tidak bisa mengekspresikan diri kamu secara bebas gitu. Padahal sebetulnya kalau misalnya kita ngelihat laki dan perempuan itu diciptakan dengan ya hak yang sama. Perbedaannya kan cuma satu, alat kelamin saja gitu kan. Biologis ya. Iya. Nah, hal-hal tersebut yang pada akhirnya bisa memicu orang untuk melakukan kekerasan dan pada akhirnya dibenarkan. Dan yang sayangnya dibenarkan oleh kelompok perempuan juga. Ya. Ya, itu yang miris. Ya. Dan ini pada akhirnya tidak akan melihat latar belakang pendidikan kalian sebagai perempuan gitu di sini. Karena balik lagi kita melihat bahwa konstruksi sosial yang memang ada di situ di Indonesia secara dominan yang masih patriarki. Suka dengar kan pendapat kayak misalnya ngapain sih sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi gitu. Itu tuh dikeluarin sama perempuan juga ya? Ujung-ujungnya mah ada dapur sama kamar gitu ya. Dapur kamar kan itu kan ruang bersama gitu, ibaratnya bukan satu ranah gender tertentu gitu untuk mengurus itu. Dan namanya juga resiko dapur gitu ya. Bersama. Kalau nggak mau ada resiko dapur, jangan bikin dapur di rumah. Ini akan ada resiko dapurnya. Oke, Sobat Damai. Oke, tadi paparan awal pemicu utamanya itu tadi memang secara kultur sosial juga udah agak terbentuk, agak terbentuk. Jadi akhirnya ada normalisasi perlakuan terhadap perempuan, gitu ya. Ada normalisasi perlakuan terhadap perempuan, dan itu juga tidak jarang itu dihamini oleh kelompok perempuan itu sendiri, gitu ya. Nah, Kak Fani, ini si femisida ini yang kira-kira cukup terpapar di belahan dunia itu, yang jadi concern utama di dunia sebelah mana sih sekarang, di Eropa kah, di Asia kah, di mana lah yang keterpaparan femisida ini relatif terpetik sampai PBB mengeluarkan laporannya. Gitu. Nah, itu kan mungkin bisa dianalisis secara sosiologis di daerah terpapar tersebut gitu ya. Misalnya kita di timur patriarki, tapi misalkan ada beberapa kultur yang akhirnya tidak terlalu mengakibatkan femisida keterpaparan secara parah gitu. Di mana ini kira-kira sumber secara kultur kalau saya pertanyaannya? Saya pikir ini kan melihatnya ke konteks global dulu ya. Konteks global. Karena kalau misalnya PBB yang udah keluarin, berarti kan dia juga tidak cuma mengarah kepada satu regional tertentu, tapi dia mengarah kepada satu situasi global di mana femisida ini memang sedang terjadi di mana-mana gitu ya. Tanpa melihat berapa persen yang terjadi lebih tinggi atau lebih rendah, ini semua terjadi di secara global gitu ya. Di negara seperti negara barat pun itu juga femisida kan termasuk yang lumayan tinggi gitu ya. Kasus-kasus seperti perkosaan, kekerasan terhadap perempuan yang pada awalnya tidak dianggap sebagai bagian dari femisida ya. Tapi ternyata ditemukan bahwa ya karena kamu perempuan gitu, sesimpel itu gitu ya. Dan itu tidak terjadi hanya di negara-negara yang memang masih berkembang atau misalnya sedang membangun, tapi ini di negara manapun ya, negara manapun negara ini salah maju satu bentuk juga fenomena global aja sih sebetulnya. Oke. Tapi kan kayak kadang kita ngelihat juga ya, tadi Kak Fani bilang ini tuh kan dinormalisasi, terus juga masyarakat tuh merasa kadang malu atau takut gitu. Itu loh yang kayak bikin kita tuh geram gitu. Dan sebagai outsider yang ngelihat fenomena femisida tuh ini tuh masuknya femisida loh, misalnya KDRT juga itu kan mengarahnya nanti bisa ke femisida gitu. Tapi banyak yang nggak aware ini masalah rumah tangga biasa gitu, atau ya karena hukum di Indonesia itu kan ngikut konteks di daerahnya gitu ya, jadi banyak kasus tuh jadinya terbungkam gitu atau nggak diselesaikan gitu. Nah, gimana pendapat Kak Fani ngeliat itu? Kalau saya sih lebih melihatnya kepada
sosialisasi produk hukum sebetulnya sih. Jadi gini, jujur Indonesia itu tidak pernah kekurangan produk hukum. Yes. Ya. Ada terus ya. Ada terus ya, dan apa sih, saya juga Update terus. harus bisa mengapresiasi upaya teman-teman di legislatif untuk apa sih, mengakomodir suara-suara masyarakat yang pada akhirnya berujung kepada kebijakan publik yang memang bisa mendukung kehidupan masyarakat banyak. Nah, kita kan pernah ya punya, bukan pernah sih, sampai sekarang juga kita punya kebijakan publik terkait penanganan KDRT. Ya, undang-undang KDRT sudah ada ya. Lalu beberapa tahun kemudian kita juga sudah berevolusi, sudah punya UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, di mana di situ pengaturan kekerasan seksual sangat didefinisikan sangat komprehensif gitu ya. Permasalahan berikutnya adalah apakah semua anggota legislatif, para pejabat pemerintah dari level atas sampai bawah paham keberadaan undang-undang tersebut dan sosialisasinya seperti apa, implementasinya seperti apa, sehingga pada akhirnya masyarakat jadi paham, jadi paham untuk aware sendiri bahwa oh, yang mereka alami adalah terkait dengan apa yang diundang-undangkan, ya gitu. Nah, kalau misalnya masyarakat, terutama di sini perempuan, mengalami tindak kekerasan, KDRT hingga kekerasan seksual yang pada akhirnya berujung kepada kematian gitu kan. Nah, seharusnya dari undang-undang tersebut aktor-aktor pemerintah bekerja sama dengan aparat hukum itu kan harusnya seperti menerbitkan juklak lah gitu ya, petunjuk pelaksanaan undang-undang itu sendiri, sehingga itu bisa turun ke level masyarakat. Juklak dan juknis. Ya. Nah, jadi ketika masyarakat akhirnya sadar, sudah dapat pengetahuan di situ, maka dari situ nanti sudah tidak melihat apakah kamu perempuan atau kamu laki, tingkat knowledge-nya itu sudah setara, sehingga mereka sudah tahu kalau misalnya ada apa-apa terhadap perempuan misalnya ya, yang mengalami KDRT, masyarakat di sekitar sudah tahu mesti ngapain. Jadi di situ sudah tidak ada rasa malu lagi bagi perempuan untuk melaporkan. Nah, tapi kalau misalnya masih ada hal seperti itu, di mana kita misalnya sebagai perempuan hendak melaporkan kekerasan, tapi pada akhirnya masyarakat di sekitar malah bilang bahwa loh, itu kan kamu malah jadi buka aib sendiri. Nah, itu kan berarti ada gap yang belum terselesaikan di sini, ya. Kita sama sekali tidak memaksakan bahwa sebagai perempuan mungkin itu juga kan balik lagi kepada pilihannya masing-masing juga. Tetapi kalau misalnya perempuan sudah punya knowledge dan masyarakat sudah punya knowledge yang setara juga, saya yakin gap-gap seperti itu bisa dieliminir. Ya. Kita tuh kekurangan di bagian sosialisasi, implementasi yang tepat harus seperti apa, mitigasi resikonya harus seperti apa, sehingga pada akhirnya mau produk hukumnya itu terus diproduksi, lalu produk hukumnya juga ajak dan ada, kasus-kasus tidak akan pernah selesai. Oke. Nah, dari tadi kan ya, karena kasus-kasus belum pernah selesai, belum banyak yang selesai, banyak yang digantung atau dianggapnya ya udah gitu ya, dan dicatatnya sebagai pembunuhan biasa atau ya udahlah emang ini takdir gitu ya kadang. Itu kayak ya Allah, kenapa aku kadang ngerasa orang Indo tuh selalu berpasrah gitu ya, selalu berpasrah pada keadaan yang itu tuh masih bisa dilawan, masih bisa diadvokasi gitu. Nah, peran sejauh mana sih peran komunitas atau peran lembaga-lembaga advokasi hukum untuk bisa menjangkau terutama korban-korban ini nih? Kalau misalnya kita ngelihat dari konteks Indonesia, yang saya pikir religiolitas dan spiritualismenya tinggi. Gitu ya. Maka kalau menurut pendapat saya, pemuka agama itu harus mendapatkan porsi besar untuk pengetahuan ini. Ya. Karena saya yakin ketika pemuka agama di Indonesia itu sudah bilang A, itu pasti bakal banyak yang nurut gitu ibaratnya. Tapi saya juga berharap bahwa nurutnya orang-orang atau masyarakat atau perempuan Indonesia terhadap pemuka agama juga diikuti juga dengan perilaku kritis
Ya, jadi maksudnya nggak cuma ngikut doang gitu kan. Tapi kalau misalnya para pemuka agama sudah memiliki pengetahuan yang cukup setara terkait kesetaraan gender, lalu udah gitu produk-produk hukum atau undang-undang atau kebijakan publik yang memang mendukung uh, terhadap keberlangsungan hidup perempuan ya di masyarakat, di keluarga, secara personal, itu bahkan jauh lebih baik. Karena kalau misalnya ada kasus-kasus seperti KDRT yang nanti pada akhirnya misalnya KDRT lalu mengarah kepada pembunuhan yang pada akhirnya diklasifikasikan sebagai femisida. Nah, para pemuka agama ini adalah satu kunci di mana mereka dapat menyadarkan masyarakat dan keberadaan pengetahuan di sekitar mereka. Jadi sehingga mereka juga bisa dapat membantu masyarakat itu untuk saling terbuka ya terhadap kasus yang mereka sedang alami. Dan para pemuka agama juga bisa juga saling membantu aparat-aparat hukum dan aparat pemerintah di level bawah ya saling kerjasama gitu intinya, sehingga ketika ada orang yang melapor jadi tidak dianggap sebagai hal yang sangat aib gitu ya, tapi mereka sama-sama saling membantu gitu di situ. Nah di situ pun mereka akan mencoba untuk membentuk satu support system yang ada di masyarakat bagi perempuan khususnya di situ ya. Nah otomatis itu juga nanti akan dibantu juga dengan keberadaan teman-teman dari komunitas atau pengada layanan yang memang concern terhadap pengentasan isu femisida ini. Dan mungkin bagi banyak aktivis istilah femisida pun juga masih cukup jarang ya, relatif baru, walaupun sebetulnya ini sudah lama ya seperti tadi saya bilang trennya gitu kan. Cuma ketika kita menyadarkan ulang bahwa ini loh proses kekerasan yang pada akhirnya menuju ke pembunuhan pada hal ekstrem, dan ini basisnya adalah eskalasi terkait isu gender terutama kepada perempuan. Nah, itu yang menjadi kunci utamanya. Dan pemuka ini sedikit lagi menambahkan, terutama pemuka agama yang memang basisnya adalah perempuan. Nah itu kan di Islam sendiri juga sudah banyak ustazah gitu kan. Nah kalau misalnya pendeta perempuan banyak, pendeta perempuan juga banyak. Kalau misalnya mereka memiliki pengetahuan yang sangat setara terkait femisida dan kesetaraan gender, itu bisa mempengaruhi masyarakat. Ya. Oke. Berarti kayaknya di pemerintahan sendiri, terutama di undang-undang itu femisida udah ditulisin belum sih? Belum ya. Belum. Baru payung hukum secara umum di UU Undang-Undang TPKS. Iya. Tindakan pidana kekerasan seksual. Tapi maksudnya masih umum gitu. Iya, masih umum. Ya, secara general dia ya. belum mengarah kepada femisida secara spesifik. Belum. Okay. Tapi sebetulnya itu pun juga sudah merupakan pintu gerbang. Upaya udah ada entry. Jadi, nah sekarang kita tinggal memaksimalkan itu saja sebenarnya sih. Ya. Oke. Sharing dong, aku pengen tahu juga itu kita kan atau Kofani sih spesifiknya yang kemarin ke Belanda gitu ya, melakukan proses apa namanya? Rest and recharge. Rest and recharge. Itu kan kan udah mumet-mumet ya melihat banyak kasus kekerasan seksual, kekerasan intoleransi, diskriminasi. Nah, apakah itu ada kaitannya juga tentang proses dan solusinya femisida? Jadi program yang saya ikuti di Belanda itu kebetulan merupakan bagian dari proses istirahat dan untuk menyegarkan kembali kita sebagai aktivis. Nah, karena mereka sadar di Belanda itu bahwa mental and well-beingnya aktivis itu sangat penting. Jadi bagaimana aktivis itu bisa dapat bekerja dengan baik kalau misalnya kesehatan mental sama well-beingnya itu kurang bagus gitu kan. Karena mungkin diterpa kerjaan, diterpa banyak tekanan, segala macam. Pressure aktivis itu ternyata kalau misalnya saya udah lihat, wah gila ya gitu. Orang mungkin ngelihat you're just an activist gitu kan. Kamu mungkin cuma nulis atau apa, tapi kan dibalik semua itu kan banyak banget pressure dan segala macam. Nah makanya waktu teman saya dari The Hague Academy pada saat itu memberikan saya formulir itu Rest and Recharge for Human Rights Defenders. Saya menawarkan diri, apa saya bisa ikut di situ?
lalu saya di-assess Yes. berdasarkan tingkat resiko saya sebagai aktivis itu seperti apa, dan ternyata profil saya cocok masuk gitu. Jadi saya lolos lah itu program dan tinggal di Belanda selama 1,5 bulan. Harusnya setahun ya. Idealnya pengennya gitu, Iya. tapi maksimal 2 bulan sebetulnya sih. maksimal. Nah, jadi si program ini menjaring banyak aktivis kemanusiaan. Satu program 1 orang di sini ya. Jadi kebetulan saya sendiri aja gitu yang ikut. Selama jalannya program, saya beneran istirahat dalam arti yang sebenar-benarnya gitu ya. Jadi bahkan ditawarin kamu mau ngapain gitu kan. Sampai ditanya level bersepeda kamu sampai setinggi apa gitu kan, kemampuan kamu untuk olahraga ini itu sampai sejauh mana, karena mereka pengen tahu saya bisa sangat nyaman dan well-being saya itu bisa tertata itu sampai sejauh mana gitu, sehingga pulang dari sana saya bisa melakukan pekerjaan saya sebagai aktivis dengan jauh lebih baik gitu. Intinya seperti itu sih. Kayak kalau di sini kan ada ya namanya PPHAM, Perempuan Pembela Betul, HAM hampir itu ya. mirip seperti itu. Hampir mirip. Iya, tapi mungkin kalau di PPHAM itu porsi istirahatnya masih kurang kayaknya. Porsi istirahat. Karena melihatnya konteks di Indonesia sama di sana beda kali ya, atau gimana? Kalau bagi saya sih semua Sama-sama orang aja ya. juga Sama. berhak ya. Semua orang juga berhak untuk mendapatkan proses istirahat itu. Jadi Dan juga terjamin keamanannya terutama ya. paling penting itu. Jadi saya tuh ngebayangin mudah-mudahan di Indonesia itu ada satu program seperti yang di Belanda yang pernah saya ikuti ya. Mungkin handle-nya 1-2 orang cukup lah gitu. Tapi kita membiarkan mereka untuk melakukan proses istirahat. Oh ya, bahkan saya sampai disediain jasa psikolog. Oh ya. Untuk 2 kali pertemuan, untuk 2 kali sesi. Jadi mereka si psikolog ini mempertanyakan kayak resiko yang saya alami sebagai aktivis apa, tekanannya seperti apa gitu. Jadi lebih banyak bercerita sih. Ya. Oke. Begitu. Menarik ya. Dan kalau misalnya kita menyambungkan dengan konteks di Indonesia, yang memang saya pikir nggak cuma di Indonesia, tapi di banyak negara pun juga pasti para aktivis itu juga mengalami banyak tekanan, resiko. Apalagi kita dengan di Indonesia, saya datang lagi ke sini bertemu dengan isu yang masih dianggap relatif baru, contohnya femisida. Ya, bagi saya ini selain mempertajam knowledge saya sebagai aktivis yang memang mendalami hal terkait kesetaraan gender, ini bisa jadi merupakan salah satu batu loncatan bagi saya juga untuk belajar lebih dalam lagi. Lalu udah gitu juga untuk mengadvokasi teman-teman muda saya di lingkungan Skodi terkait femisida terutama ya. Apa sih yang selama ini maksudnya di Skodi ada nggak melakukan kegiatan-kegiatan tentang advokasi femisida? Yang terakhir itu kami lakukan adalah Lautastik. Lautastik itu jadi satu rangkaian kelas pengenalan hukum. Lautastik ya. Pengenalan hukum untuk hak asasi manusia. Salah satunya kami membahas terkait kesetaraan gender. Hukum terkait hak asasi manusia untuk mendukung kesetaraan gender dan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Kami punya satu sesi di situ. Menarik. Iya. Oke, note ya. Lau apa tadi? Laustatic dari fantastik. Oh, Fannya dibuang Laustatic. jadi lau gitu. Oke. Iya. Itu kami lakukan dari bulan Februari sampai Maret kemarin. 4 kali pertemuan. Kemarin. Iya, kerja sama LBH. Oh. Iya. Jadi itunya Pak, pematernya LBH ya. Iya. Oke. Oke. Terakhir mungkin ya, Iya. karena 30 menit. Menurut Kofani ya pribadi, apa sih yang bisa dilakuin dari hal-hal sederhana gitu? Terutama kalau kita kan ngelihatnya sebagai outsider, terus kita ngelihatnya juga sulit ya untuk bisa berperspektif korban, itu susah banget. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memupuk sensitivitas, empati dengan cara yang paling mudah. Tidak menanggapi kelakar atau jokes yang sifatnya misoginis dan sifatnya merendahkan perempuan. Dimulai dari itu ya. Iya, dan juga
merendahkan laki-laki juga. Ya. Iya. Karena apa sih, suka atau tidak, orang kadang-kadang menormalisasi kelakar-kelakar kayak misalnya ada perempuan mah harusnya begini gitu ya. Aduh, laki-laki mah nggak boleh. Iya, laki-laki mah nggak boleh nangis, Nangis. nggak boleh cengeng atau apa segala macam. No, it's not about that gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk dasar untuk membentuk kita menjadi orang yang sensitif dan empati terhadap kondisi orang masing-masing gitu. Itu kan sebetulnya merupakan salah satu upaya untuk meretas barrier ya, untuk meretas banyaknya halaman-halaman terutama di konstruksi sosial masyarakat yang memang sudah berkembang cukup lama gitu. Dari situ aja dulu. Cukup berat ya, karena kan memang normalisasi doing gender aja itu udah relatif jadi kelakar. Banget. Iya. Jok Banget. Soalnya itu udah jadi kayak konsumsi publik sehari-hari kita gitu loh. Jadi Iya, betul. susah banget. Iya. Dan kadang-kadang namanya bercandaan juga ya. Ya karena kita ngelihat, oh yang cewek juga ketawa juga gitu kan. Jadi kita menganggapnya juga, Iya. oh semua juga normal. Padahal tidak. Mulai dari situ mungkin ya. Jangan Ya. diam gitu ya. Betul. Kalau misalnya memang kita berani bersuara, kita bisa kasih tahu sama teman bahwa lain kali jangan kayak gitu ya. Gitu. Ini kan kurang baik kayak gitu. Dari situ aja dulu. Karena Dari hal-hal yang sifatnya keseharian, Iya. heureuy, bercanda, kelakar, Betul. yang mengarah-ngarah ke doing gender aja dulu ya. Iya, iya. Dari situ aja yang paling mudah ya, karena apa sih, kita juga tidak bisa menutup kenyataan juga bahwa sulit bagi masyarakat juga untuk mengakses informasi terkait femisida itu apa gitu kan. Iya. Mesti belajarnya dari mana gitu kan. Nah, seperti tadi saya bilang, konstruksi untuk menyebarkan pengetahuan ini, sosialisasi dan implementasinya kuncinya dari pemerintah segala macam ke masyarakat, dan itu tahapannya bakal sangat panjang gitu. Dan tadi lebih cukup efektif juga menurut Kofani kalau ini disuarakan oleh Iya. pemuka-pemuka agama. Betul. Yes. Oke. Benar. Yang ada di lingkungan masyarakat Ya. yang terdekat gitu ya. Ya maksudnya kayak misalnya ibu-ibu pengajian gitu kan, lalu misalnya khotbah di gereja atau apa, itu kan sudah mulai kan disosialisasikan pelan-pelan. Oke. Oke, Kang Daus ada Cekap. tambahan lagi? Well, cukup. Oke. Semoga informasi saya cukup memadai teman-teman ya. Kalau misalnya ada kurang, maafkan karena kita juga masih sama-sama belajar di sini, dan Benar. proses belajar ini tidak akan pernah berhenti hingga kapanpun. Ini juga jadi penutup diskusi kita tentang femisida ya selama 6 kali Serius, podcast jadi kita femisida. penutup. Iya, ini penutup dan ya penyempurna riset gitu ya, penyempurna riset tentang femisida berawal dari banyak hal gitu ya. Jadi aku juga sekalian nyimpulin juga setelah 6 kali ya Kang ya, dari bulan April sampai sekarang Mei Dan terakhir. kayaknya hampir semua 6 itu Ami ada ya jadi host. Ada, ya. Hostnya selang-seling. Ada enggak. Jadi- Prosesnya luar biasa ya. Jadi kayak aku sedikit nyimpulin ya, femisida ini bukan cuman sekadar tragedi personal gitu, tapi cerminan nyata gitu dari budaya yang mengakar, ketimpangan struktural gitu yang masih kuat, yang mencengkram masyarakat gitu ya secara tidak sadar gitu. Terus juga di balik setiap korban ini tuh ada sistem yang gagal melindungi teman-teman korban di sana gitu, dan keluarganya juga terutama. Jadi kadang masyarakat juga malah memilih diam gitu ya. Terus tapi dari sini juga tetap ada harapan gitu, ada harapan kalau teman-teman kemarin dari berbagai aktivis interfaith, aktivis keagamaan, dan tadi perspektif sosiologi dan juga Kofani ya, yang pembela HAM ini menunjukkan keberanian gitu untuk bersuara, mendampingi, bahkan melawan gitu ya, bukan hanya di bawah saja di grassroots gitu ya, tapi membantu mengadvokasi juga ke pemerintahan gitu. Jadi mereka juga hadir gitu ya, bukan ingin jadi pahlawan, bukan, tapi karena kemanusiaan ini perlu kita suarakan gitu ya. Yes. Kita perlu menuntut keberpihakan kita kepada teman-teman korban gitu. Kita semua punya peran dengan mendengarkan, mendukung, dan bertindak gitu. Kita bisa jadi bagian dari gerakan-gerakan kolektif yang menjadikan femisida bukan lagi takdir ya, kata Kofani tadi, femisida bukanlah takdir tapi masa lalu yang nggak boleh terulang lagi. Betul. Gitu. Jadi karena keadilan bukan hanya hak tapi kewajiban bersama. Betul. Gitu. Jadi kita perlu menyuarakan hak untuk hidup gitu. Iya.
Ya sekian kayaknya dari aku. Terima kasih banyak Aduh, ya Fani ampun, udah terima sharing kasih. masukan baru semuanya. Jadi Kita mengakhiri diskusi femisida yang kompleks ini. Ya, terima kasih semua sobat damai nggak nyangka jadi dan penutup. teman-teman harapan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.